Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar Pharmaceutical Care 2 terkait Medication Therapy Management atau istilahnya MTM, atau yang biasa sering kita sebut dengan manajemen terapi obat ya. Oke. Ini visi misi dari Universitas Harimulya sendiri. Ini saya rasa teman-teman sudah tahu, jadi kita langsung lanjut saja. Jadi ini adalah capaian pembelajarannya. Nanti diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, teman-teman bisa memahami dan mampu menjelaskan kembali bagaimana sih sistem manajemen terapi obat. Kemudian nanti teman-teman juga bisa mendokumentasikan pengobatan pasiennya dengan menggunakan PMR. Catatannya pasien medical record. Jadi bagaimana catatan pengobatan dari pasien itu sendiri. Oke. Ini outline-nya. Jadi secara garis besar MTM itu manajemen terapi obat itu terbagi menjadi 5 bagian atau 5 elemen. Yang pertama adalah medication therapy review. Jadi ini nanti mereview terapi yang didapatkan oleh pasien. Yang kedua, melakukan rekod atau pencatatan terhadap pengobatan yang didapatkan oleh pasien. Jadi melakukan PMR istilahnya. Kemudian setelah kita review, setelah kita catat, kemudian kita lakukan analisis. Setelah kita analisis, apa sih masalah terkait obat tersebut, baru kita lakukan planning. Kita rencanakan, mau kita apakan ini pasiennya, mau kita berikan apa. Nah, setelah kita rencanakan, baru kita lakukan intervensi. Nah, kita berikan intervensi atau kita berikan perlakuan kepada pasien tersebut. Baru setelah diberikan perlakuan, yang terakhir adalah kita follow up. Kita monitoring. Follow up itu terdiri dari monitoring dan evaluasi ya, monitoring atau evaluasi pengobatan, baik monitoring dari efek terapi maupun efek samping, dan juga jangan lupa mendokumentasikan apa yang kita kerjakan dari tahap awal sampai tahap akhir. Jadi ini outline yang akan kita pelajari. Jadi secara garis besar teman-teman memahami konsep MTM itu. Oke, lanjut lagi. Ini beberapa referensi yang bisa digunakan. Kemudian ini mungkin sedikit review ya terkait pergeseran peran apoteker sehingga memang diperlukannya manajemen terapi pengobatan nanti dengan tujuan terapi yang didapatkan pasien itu optimal. Jadi kalau dulu itu produk itu, jadi apoteker itu, farmasi itu lebih fokus kepada penjualan produk. Jadi dulu kita itu fokus produk, gimana caranya bikin produk yang bisa diterima oleh konsumen dan sebagainya. Nah, kemudian terjadilah pergeseran yang semula kita hanya fokus kepada produk, sekarang kita sudah bergeser kepada pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care dengan ini yang orientasinya adalah pasien. Jadi tujuan utama kita adalah bagaimana caranya pasien ini mendapatkan terapi yang optimal. Optimal itu efek terapinya bagus dan dia juga efek sampingnya aman gitu, kecil efek sampingnya. Nah, jadi tujuannya pharmaceutical care atau pelayanan kefarmasian ini adalah dengan mengutamakan pasien sebagai yang akan kita lakukan manajemen terapi terhadap obat yang dia berikan gitu. Oke. Nah, ini mungkin sedikit beberapa gambaran ya pergeseran peran apoteker tadi. Dulu kita hanya berorientasi pada produk apa yang dijual gitu, bagaimana pasien ketika dapat obat produk itu tuh aman gitu ya, efektif, kemudian stabilitasnya itu lama, bisa stabil, kemudian nyaman mendapatkan pasien. Jadi fokus kita dulu itu hanya kepada produk, bagaimana caranya kita mendapatkan produk seperti ini, produk yang aman, produk yang efektif, yang stabil, dan juga nyaman diterima oleh pasien. Tetapi semakin kesini kebutuhan pelayanan itu berubah gitu. Tidak hanya kita memperhatikan produknya saja, tetapi bagaimana produk itu cocok atau tidak pada pasien. Karena produk yang satu itu cocok di pasien A misal, tetapi belum tentu cocok di pasien B. Bisa terjadi dosis mereka yang didapatkan itu harus berbeda gitu. Nah, sehingga sekarang itu peran dari apoteker itu adalah bagaimana kepeduliannya terhadap seorang pasien. Sehingga fokus kita itu berubah menjadi ke pasien, di mana di sini kita memperhatikan apakah obat tersebut sudah sesuai dengan indikasi dari pasien, apakah obat tersebut betul-betul efektif untuk pasien itu sendiri, karena efektif di
si A belum tentu dia efektif di si B itu. Kemudian bagaimana keamanannya untuk pasien tersebut dan kemudian bagaimana kepatuhannya. Jadi kepatuhan itu juga penting, tidak hanya kita memperdulikan bagaimana obatnya ini cocok atau tidak, tapi salah satu faktor keberhasilan itu juga adalah kepatuhan. Bagaimana kita memanajemen terapi si pasiennya supaya dia patuh menerima obat. Karena kebanyakan pasien itu ketika dia mengalami penyakit degeneratif yang memang memerlukan pengobatan jangka panjang, itu kepatuhannya akan menurun karena sudah mulai bosan dan sebagainya. Tuh, sehingga inilah yang menyebabkan terjadinya pergeseran peran apoteker. Oke, lanjut lagi. Ini mungkin ada beberapa perbandingan antara produk oriented dengan pasien oriented tadi, di mana dulu apotek itu concernnya waktu di awal-awal itu lebih concern kepada produk tadi. Intinya di sini tujuannya adalah bagaimana produk itu laku. Nah, sedangkan kalau di pharmaceutical care itu di sini adalah kita membawa apotekernya ke pasien gitu. Jadi kalau yang ini produk yang kita bawa ke pelanggan, tapi kalau di pharmaceutical care itu kita apotekernya yang terjun ke pasiennya gitu. Jadi kita yang harus berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Kalau dulu kalau kita dispensing farmasi itu kita fokusnya produk apa yang mau kita jual, mau mahal mau murah, pokoknya fokusnya ke produk. Tetapi kalau di pharmaceutical care maka yang difokuskan itu adalah pasien. Jadi kita harus mementingkan kepentingan pasiennya. Kemudian kalau dalam menghasilkan uang, kalau di yang berkaitan dengan produk itu dia di produknya. Sedangkan asuhan atau pelayanan farmasi itu hanya sebagai penunjang. Tetapi berbeda kalau di pharmaceutical care itu asuhannya jadi utama, produk itu penunjangnya. Jadi kemampuan kita memberikan konseling, memanajemen terapi pasien itu yang utama. Sedangkan produk yang kita jual itu hanya sebagai penunjangnya. Nah, kalau ukuran keberhasilannya, kalau produk itu jumlah resep yang dilayani, jumlah obat yang laku itu seberapa, itu yang menjadi parameternya. Sedangkan kalau pada pharmaceutical care, itu ukuran keberhasilannya adalah hasil yang dirasakan oleh pasien. Gitu. Jadi apakah pasiennya merasa dia efektif obat tersebut, apakah dia mengalami efek samping, nah itu adalah ukuran keberhasilannya. Pengelolaan tempatnya, kalau dulu yang kita apotek yang berbasis pada produk, itu yang dipamerkan adalah produk-produk yang akan mereka jual. Sedangkan kalau yang pharmaceutical care, itu pengelolaan tempatnya adalah mengusahakan menyediakan tempat yang nyaman untuk pasien tersebut. Itu untuk dokumentasi, untuk yang apotek yang berorientasi pada produk, mereka hanya memenuhi peraturan saja sehubungan dengan persyaratan-persyaratan produk tersebut. Tetapi akan berbeda halnya dengan yang fokusnya adalah kepada pasien. Jadi dokumentasinya itu mereka mendokumentasikan semua kegiatan itu tujuannya adalah menunjang keberhasilan dari terapi yang diberikan kepada pasien tersebut. Nah, kemudian untuk hubungan dengan pelanggan, nah kalau di produk, apotek produk itu dia didasarkan atas pasokan produk atau kebutuhan produknya. Sedangkan kalau pasien itu didasarkan pada kebutuhan pasien. Untuk sifat kegiatannya, untuk yang apotek yang menjual produk atau misalnya dispensing farmasi tadi yang dia fokusnya ke produk, dia pasti penunggu resep. Sedangkan kalau yang sifat kegiatan dari pharmaceutical care itu farmasi yang harus aktif. Sampai sekarang itu ada pelayanan home pharmacy care. Jadi pada penyakit-penyakit tertentu yang memang pasiennya memang perlu kontrol, terutama dari kita sebagai tim farmasi, itu kita boleh melakukan home pharmacy care. Oke, kita lanjut lagi. Ini beberapa permasalahan yang timbul terkait dengan obat, sehingga outputnya adalah ketika kita tahu masalah apa yang terjadi, kita juga berharap kita bisa memberikan solusi. Nah, salah satu solusinya adalah tadi dengan memanajemen terapi obat yang diberikan. Nah, ini permasalahan ini juga teman-teman harus tahu yang sering sekali terjadi di lingkungan kita. Yang pertama, 60% dari pasien itu berusia di atas 65 tahun, artinya rata-rata lansia. Nah, dan mereka diperkirakan itu bisa mengkonsumsi 5 atau lebih dari jenis obat. Sementara 20% pasien itu mengkonsumsi lebih dari 10 obat setiap harinya. Ini dari hasil survei ya tahun 2017. Artinya, banyak sekali masyarakat itu, terutama lansia yang mendapatkan polifarmasi. Saya ada contoh kemarin waktu proses MBKM itu ke satu desa ya.
Nah, di situ teman-teman hanya untuk mengatasi nyeri, satu nyeri aja, hanya dengan keluhan nyeri dengkul, pasien mendapatkan 3 obat. Jadi mereka itu selalu mendapatkan 3 obat katanya. Ada 3 obat efektif dibilang untuk mengurangi nyeri. Oke, kebetulan pasiennya bawa obatnya. Nah, tahu nggak teman-teman, kalau ternyata 3 obat tersebut itu sebenarnya efek sampingnya itu besar. Nah, kenapa kita curiga awalnya obat tersebut lebih besar resiko efek sampingnya? Karena ibunya mengeluh nyerinya berkurang, tetapi dia mengalami gangguan pada lambungnya tidak berhenti. Nah, kemudian dia juga mengalami moonfast juga. Nah, ternyata itu adalah efek samping dari obat tersebut. Apa 3 obatnya? Dia dapat NSAID, dia dapat steroid, kortikosteroid, dan dia dapat obat kolesterol, simvastatin. Padahal pasiennya itu dia tidak kolesterol. Nah, tetapi tadi dia mendapatkan obat ini. Nah, dia menggunakan terus-terusan. Akhirnya apa yang didapatkan? Padahal ya, dengan satu obat aja, dengan hanya menggunakan NSAID, itu efektivitas terapinya juga saya yakin akan baik. Nah, dia dapatkan obat seperti ini, ya cepat-cepat sekali sembuhnya, tetapi terus-terusan dia gunakan, akhirnya sekarang efek sampingnya timbul ke lambung. Gitu, sehingga pasiennya juga mental lambung dan juga moonfast. Efek samping dari penggunaan steroid tadi. Apalagi dikombinasi dengan NSAID, tambah dihajar habis-habisan tuh lambungnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini permasalahan terkait obat, sehingga sangat penting perannya kita ada di sana. Kadang memang keterbatasannya karena di desa jumlah nakes itu terbatas, sehingga ketika mereka mau mendapatkan informasi itu juga susah gitu. Apotekernya 1 di sana, tapi masyarakatnya ratusan, sehingga sangat susah untuk mendapatkan informasi. Nah, kemudian yang kedua, ini penggunaan obat yang suboptimal, permasalahan terkait obat lainnya. Jadi dia pakai obat tetapi apakah tidak optimal? Kenapa? Pertama, bisa indikasinya tidak sesuai. Kemudian pemilihan obat yang tidak tepat. Dosisnya di bawah dosis terapi. Kemudian pasiennya gagal menerima obat, dia tidak bisa. Misal pasiennya tidak bisa untuk menelan tablet, tapi kita kasih tablet ya percuma, tidak akan efektif. Kemudian timbul reaksi obat yang tidak dikehendaki dan ada juga interaksi obat. Nah, ini permasalahan lain. Kemudian ada lagi yang berikutnya adalah 50% obat resep itu digunakan secara salah. Jadi mereka mendapatkan tapi penggunaannya tidak tepat. Kemudian juga 9% pasien diantaranya itu harus mendapatkan pertolongan medis, sehingga menimbulkan efek samping yang cukup serius. Dari 50% tadi itu 9% harus betul-betul dilakukan pertolongan medis terkait efek samping tadi. Nah, yang terakhir permasalahan terkait obat itu adalah belum adanya terapi preventif terhadap resiko penyakit. Jadi belum ada sebenarnya terapi untuk pencegahan itu yang betul-betul optimal. Nah, ini permasalahan yang terkait obat. Sehingga solusi yang bisa kita tawarkan adalah melakukan manajemen terapi obat. Seperti itu. Oke, berikutnya itu adalah pelayanan rujuk balik. Pelayanan rujuk balik kan sekarang sudah sangat ramai, itu sudah banyak semenjak dilakukannya BPJS ya. Ini bagus sebenarnya teman-teman, tetapi memang punya resiko terjadinya miskomunikasi antara nakes kalau tidak dilakukan dengan baik. Nah, kenapa? Karena bisa terjadi tadi kalau tidak didokumentasikan dengan baik, tidak dicatat dengan baik, itu bisa menyebabkan terapi yang didapatkan pasien itu tidak bisa kita monitoring secara maksimal. Nah, PRB ini itu punya potensi menyebabkan pasien menerima pelayanan yang berbeda-beda oleh tenaga kesehatan. Kenapa? Nah, misal dia pertama diperiksa di dokter A, gitu kan ya, nanti ketika dia di puskesmas beda lagi dokternya. Nah, kemudian atau ketika dia balik ke rumah sakit belum tentu dia mendapatkan dokter yang sama. Nah, sehingga sangat perlu data rekam medik pasien ini, sangat perlu data PMR ini. Tujuannya adalah walaupun dokternya beda-beda, walaupun nakes yang memeriksa itu berbeda-beda, tetapi bisa tetap memberikan pelayanan yang sama gitu sesuai dengan perkembangan penyakit pasien. Nah, sehingga sangat penting dilakukanlah
pencatatan untuk mengurangi miskomunikasi. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman ada rekam transisi pelayanan kesehatan. Ini contohnya. Contoh beberapa hal yang memang kalau cuma seperti ini tidak ada pencatatan rekam medik maka akan membingungkan kita sebagai nakes. Yang pertama, ini obat dia dapat yang pertama dia dapat tanggal 19 bulan 7, artinya dia bulan Juli itu dapat Novorapid, dapat insulin. Kemudian ini di tanggal 15 bulan 8, jadi dari Juli di bulan 7, di bulan 8, di Agustus dia mendapatkan insulin lagi, Humulok ya. Jadi berubah nih, awalnya Novorapid gitu jadi Humulok. Kemudian ini mungkin tidak jelas beberapa gambarannya. Nah, kemudian ini pasien yang sama ya. Ini tanggal 15. Kemudian dia 1 minggu lagi datang lagi. Itu dia dapat lagi Novorapid dan dia dapat obat antidiabetik oral. Nah, teman-teman, datang lagi dia di bulan September, 22 September. Di 22 September ini di sini sudah tidak ada insulin, semua obat antidiabetes oral. Kemudian di tanggal 29 bulan 9 ini pasien mendapatkan obat untuk mengatasi gangguan gastrointestinalnya. Nah, yang bisa kita lihat teman-teman dari sini, kenapa sangat perlu pencatatan kalau sebenarnya tidak dicatatan. Hanya ada riwayatnya seperti ini tapi tidak ada pencatatan yang lengkap. Pertama, sangat mungkin sekali terjadi kekeliruan. Pasien tuh nanti akan bingung. Kita juga sebagai nakes tiba-tiba nanti ada perubahan. Kenapa yang dia dapat insulin tiba-tiba berubah menjadi obat antidiabetik oral? Kenapa insulinnya ini berubah mereknya dan sebagainya misalnya. Nah, di sini dia hanya mendapatkan insulin tunggal, tidak dikombinasi. Di sini dia mendapatkan insulin dengan kombinasi. Nah, kalau tidak ada pencatatan kita akan bingung. Kenapa dia tiba-tiba berubah? Tapi kalau misalnya kita catat dengan lengkap, kita tahu alasannya berubah. Oh, misal ternyata gula darah tidak terkontrol hanya dengan menggunakan insulin, maka perlu ditunjang dengan obat antidiabetes oral. Nah, dari situ bisa ketahuan kalau kita mempunyai data yang lengkap. Tuh. Kemudian, di sini sudah insulinnya di bulan 9, di bulan 8, bulan 9 itu insulin sudah di stop. Dia balik ke obat antidiabetik oral. Nah, tapi tidak ada informasi disampaikan ke pasien ketika ditanya ke pasiennya waktu itu. Tidak disampaikan ke pasiennya sehingga pasiennya juga bingung. Nah, ini sangat penting sebenarnya kita perlu data rekam medik. Ternyata dari pengakuan pasien juga mendapatkan nifedipin walaupun tidak tercatat di sini. Nah, pada tanggal 22 September ini dia mengalami vertigo. Nah, kemudian tanggal 29 September sebelum dia mendapatkan ranitidin ondansetron, itu pasien mengeluh mual muntah berat sehingga dia mengalami efek samping berupa gangguan gastrointestinal kan ya. Maka di tanggal 29 dia mendapatkan terapi ranitidin dan ondansetron. Teman-teman, kalau seperti ini kita akan kesulitan. Betulkah seperti ini masalahnya? Tapi kalau kita punya data rekam medik, maka akan memudahkan kita ketika melakukan pemantauan terapi kepada pasien. Dari sini ini menunjukkan kalau manajemen terapi pengobatan itu sangat penting untuk pasien tersebut. Gitu. Ini beberapa faktor resiko yang ada di pelayanan terkait pengetahuan pasien, terkait penggunaan obat yang bermasalah gitu ya. Jadi ada dari faktor dari pasiennya, pengetahuan, kepatuhannya yang jelek, kemudian dari segi umur, kemudian komplikasi penyakitnya, dan juga dia ketika menggunakan obat itu banyak gitu. Dan dia datang ke dokter karena dia coba-coba dokter A, dokter B, dan dokter C. Banyak sekali pasien yang seperti itu. Nah, sehingga sangat penting tadi solusi implementasi dari pelaksanaan terapi obat atau MTM ini. Nah, tuh. Oke. Nah, ini sekarang kita fokus ke masalah utamanya atau materi utama kita, yaitu medication therapy management. Oke, nah jadi hari ini akan kita pelajari intinya adalah medication therapy management atau manajemen terapi terkait obat. Nah, teman-teman, untuk MTM ini sendiri apa sih gitu yang ditanyakan kan ya?
MTM itu intinya adalah suatu upaya untuk menggerakkan pasien supaya pasien itu lebih aktif di dalam memanajemen medikasinya atau memanajemen obat yang dia dapatkan atau terapi yang dia dapatkan. Jadi MTM itu bertujuan agar pasien itu bisa aktif serta dalam memanajemen medikasi yang dia dapatkan itu. Nah, MTM ini sendiri sebenarnya merupakan suatu pelaksanaan terapi medikamentosa yang komprehensif, namanya komprehensif, sehingga memang memerlukan multi profesi. Jadi nggak bisa kalau hanya farmasi sendirian, nggak bisa kalau hanya dokter sendirian, sehingga betul-betul memerlukan peran multi profesi. Jadi perlu ada dokter, perlu ada farmasi, perlu ada perawat juga, dan ada nakes yang lainnya yang bisa menunjang proses MTM ini. Nah, tujuannya adalah meningkatkan kepatuhan dan outcome pengobatan, di mana tujuan utama kita ada MTM ini supaya terjadi optimalisasi dari pengobatan pasien itu sendiri. Jadi ketika teman-teman nanti ditanya apa sih itu MTM? MTM itu adalah suatu upaya untuk menggerakkan masyarakat agar aktif terlibat dalam manajemen terapi yang dia dapatkan, sehingga gitu ya, memang memerlukan pelayanan yang komprehensif dari multidisiplin ilmu yang lainnya dengan tujuan yaitu meningkatkan kepatuhan pasien dan optimalisasi terapi yang didapatkan oleh pasien. Tuh. Oke. Lanjut. Nah, tujuan medication therapy management atau manajemen terapi obat ini sendiri adalah yang pertama meningkatkan kerjasama. Jadi tujuannya kalau kita rincikan itu, yang pertama adalah meningkatkan kerjasama antara nakes, jadi antara apoteker, dokter, dan profesional kesehatan lainnya. Dengan kita melakukan MTM, maka kita pasti akan sering berkomunikasi dengan nakes lainnya, akan sering dapat ilmu baru gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi, dengan kerjasama kita meningkat, maka komunikasi pun antara pasien dengan tim kesehatan itu akan terjalin gitu. Jadi tidak hanya nakesnya saja yang melakukan komunikasi, tetapi diharapkan nakes juga mampu berkomunikasi dengan pasien. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, yaitu optimalisasi penggunaan obat sehingga tercapai tujuan dari pengobatan pasien. Selain itu, selain tujuannya tercapai, kita juga harus mengurangi risiko efek samping yang muncul. Kemudian yang terakhir, jika memang pasien memerlukan kepatuhan dalam minum obat, maka kita harus bisa meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat. Ini adalah tujuan dari MTM. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa elemen standar di dalam MTM. Ini yang tadi Ibu sampaikan di depan tadi, di outline, kalau manajemen terapi obat itu harus dimulai dari tahapan review. Jadi dari review terapinya, review terapi yang didapat pasien, kemudian kita tuliskan dalam rekam medik pasien. Setelah itu kita lakukan analisis, baru kita rencanakan, direncanakan dia pasiennya nanti rencana kita akan dapat apa gitu. Nah, setelah dilakukan planning, baru dilakukan intervensi. Setelah direncanakan, maka dilakukanlah tindakan. Nah, setelah dilakukan tindakan, baru nanti dilakukan evaluasi atau follow up atau monitoring. Nah, dan semua prosesnya ini jangan lupa untuk didokumentasikan. Nah, jadi elemen dari MTM meliputi 5 tahapan ini. Oke, secara detail kita bahas pada slide berikutnya. Nah, ini jadi yang pertama, elemen dari MTM itu adalah medication therapy review atau review pengobatan yang didapatkan oleh pasien. Itu jadi ini yang pertama, medication therapy review atau MTR. Nah, di sini perannya kita sebagai apoteker itu adalah mengumpulkan informasi terkait masalah kesehatan. Jadi dari kita pertama ini kan kita mereview dari terapi yang didapatkan pasien. Kita review dulu. Disinilah kita nanti akan mengumpulkan informasi terkait masalah kesehatan dan pengobatan pasien. Kita tinjau secara komprehensif. Kalau farmasi lihat masalahnya dari segi ini loh, dari hasil reviewnya misalnya.
Nanti kalau dokter atau nakes lain lihatnya dari sisi B-nya. Nah, kemudian nanti kita saling berdiskusi, saling bekerja sama supaya tercapai optimalisasi terapi dari pasien tersebut. Nah, setelah kita kumpulkan informasinya, setelah kita review terapi yang didapatkan pasien, langkah berikutnya adalah melakukan PMR, Personal Medication Record, di mana di sini kita sebagai apoteker atau farmasis itu membuat catatan pengobatan pasien, baik dari obat resep maupun produk non-resep, misalnya produk herbal atau produk apapun itu dicatat. Tuh. Nah, kemudian yang ketiga, kita melakukan planning. Di sini kita melakukan medication related action plan. Jadi kita melakukan planning atau rencana apa sih yang kita rencanakan, aksi yang akan kita rencanakan untuk mengatasi masalah terkait obat tersebut. Nah, pada step 3 ini, apoteker akan mengembangkan daftar tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan terapi tersebut. Jadi kita akan menulis rencana kita itu apa saja. Nah, kemudian tahap keempat ini adalah setelah kita rencanakan, maka kita lakukan tindakan atau intervensi. Nah, di sini apoteker akan mengidentifikasi masalah terkait obat dan akan bekerja sama dengan dokter untuk memberikan intervensi yang tepat, intervensi apa yang sesuai. Kemudian setelah diberikan tindakan, maka dilakukanlah dokumentasi dan follow up di ujung. Oke, dilakukanlah dokumentasi dan follow up. Nah, di follow up itu dilakukan monitoring gitu. Jadi kita monitoring tindak lanjutnya, dievaluasi kan ya. Monitoring itu baik efek terapi ataupun efek samping itu perlu dimonitoring, dilihat. Nanti kita bahas secara detail lagi apa yang perlu dimonitoring. Kemudian jangan lupa didokumentasikan dari semua step ini. Dicatat di dalam PMR atau Personal Medication Record atau Patient Medication Record. Tuh. Jadi nanti semua yang kita lakukan itu dicatat supaya memudahkan kita nanti dalam memanajemen terapi yang didapatkan oleh pasien tersebut. Oke, nah ini alurnya ya, alur dari MTM itu sendiri. Jadi yang pertama, nah di sini kita tahu di mana pasien, sebagai kita lihat dari segi pasien itu menginginkan keinginan dan kebutuhan saat ini itu berbeda-beda dari setiap orang gitu ya. Itu mengapa kita perlu melakukan manajemen terapi. Pasien A dengan pasien B dengan keluhan yang sama bisa jadi dia memerlukan terapi yang berbeda. Itu belum tentu obat A itu cocok di pasien yang B gitu. Nah, sedangkan di sini juga peran pasien yang lainnya adalah dia juga bertanggung jawab dan berpartisipasi gitu ya dalam berbagai informasi dan pengambilan keputusan. Kenapa? Karena biasanya pasien itu dia suka memberikan informasi terkait obat yang dia dapatkan. Contoh ketika dia bertanggung jawab terhadap informasi yang diberikan. Contohnya, ketika dia nyaman menggunakan obat ini, misalnya dia akan cerita, saya cocok loh dengan obat ini. Atau ketika dia tidak nyaman, misalnya saya minum obat itu nggak enak, perut saya mulas dan sebagainya. Nah, dia itu memberi informasi, nanti informasi itu akan salah di tempat yang lain ketika sampai informasinya. Belum tentu dia yang dia akan memberikan efek yang sama. Nah, sehingga sangat penting bagi kita itu memberikan pengetahuan kepada pasien tersebut. Nah, dan pasien itu sendiri dia merupakan pengambil keputusannya mau memilih obat apa. Nah, sehingga supaya dia tepat dalam memilih obat, maka memang perlu betul-betul dilakukan manajemen terapi, di mana di sini kita akan menjalin komunikasi kepada pasien, kita akan memberikan edukasi kepada pasien bersama-sama dengan nakes lainnya, sehingga nanti tercapailah optimalisasi dari terapi itu sendiri. Nah, sedangkan perannya praktisioner ini kita sebagai nakes, yang pertama itu adalah filosofi praktek itu sendiri. Jadi setiap nakes itu kan pasti punya filosofi tersendiri terhadap prakteknya. Nah, kemudian memberikan pelayanan yang optimal itu merupakan suatu kewajiban sosial. Dan nakes juga yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan atau mencegah masalah terkait obat. Nah, kemudian pendekatannya kita juga harus berfokus kepada pasien, sudah tidak boleh lagi berfokus kepada money ya, atau pada produk atau kepada uang yang hanya ingin supaya produknya laku tanpa peduli kepada pasien. Jadi fokus utamanya adalah pasien. Dan sebagai seorang praktek, jadi sebagai seorang praktikan, kita sebagai seorang nakes itu juga harus peduli. Nah, oke. Nah, jadi berhubungan ya antara pasien dengan praktisioner ini sangat saling berhubungan.
Jadi dua-duanya saling bekerja sama supaya manajemen terapi itu bisa tercapai. Nah teman-teman, tahapan dari manajemen terapi itu sendiri dimulai nanti dari penilaian. Penilaiannya bisa menilai dari mana? Yang pertama tadi dari elemen pertama, kita review terapi yang didapatkan pasien. Dari situ kita catat di elemen kedua, kita catat supaya kita tidak lupa. Jadi setelah kita review, kita catat hasil review tersebut gitu. Nah dari hasil review tersebut kita bisa melakukan assessment, kita bisa melakukan penilaian gitu ya, bisa melakukan penilaian terhadap efektivitas obat, keamanannya, atau ketika ada keluhan terkait obat tersebut, ada kepatuhannya yang bermasalah, itu bisa kita assessment, bisa kita nilai gitu. Di langkah assessment sini juga kita bisa mengidentifikasi apakah ada DRP, drug related problem. Jadi ada tidak sih permasalahan terkait obat gitu. Misalnya ternyata obatnya berinteraksi atau dosis obatnya terlalu kecil. Nah, ini di tahap assessment tadi. Jadi setelah kita review, setelah kita catat, nah maka disinilah kita mulai menilai. Nah kemudian berikutnya adalah pelayanan dalam perencanaan. Jadi setelah kita catat tadi, setelah kita lakukan assessment, maka kita bisa melakukan planning. Di sini kita bisa melihat, bisa memperbaiki masalah yang terkait dengan obat. Kita bisa membuat manajemen goal terapi kita itu apa gitu. Kita bisa melakukan skala prioritas. Kemudian kita juga bisa memplanningkan apa yang akan kita berikan. Nah, jadi setelah kita planningkan, maka itu dilakukanlah elemen yang keempat. Tadi kan elemen ketiga kita memplanningkan, merencanakan. Elemen keempat kita melakukan intervensi. Setelah dilakukan intervensi, tahap terakhir itu adalah dokumentasi dan follow up. Follow up di sini kita melakukan monitoring terkait terapi yang kita berikan, baik monitoring efek terapi maupun monitoring efek samping. Ini tadi yang disebutkan ada evaluasi terkait perkembangan bagaimana goal terapi kita, bagaimana tujuan terapi kita, apakah sudah tercapai. Kemudian kita lihat juga apakah ada efek samping aktual yang mungkin terjadi, apakah nanti timbullah penyakit baru atau problem baru setelah pemberian obatnya. Inilah perlu sekali dilakukan follow up. Nah, dan setiap apa yang kita lakukan itu perlu didokumentasikan dari tahap awal sampai di tahap akhir tadi, sampai tahap monitoring. Perlu sekali dilakukan follow up. Makanya ada istilah PMR gitu ya. Jadi di situ patient relate PMR, patient medication record. Jadi sangat penting sekali mencatat rekam medik dari pasien itu sendiri secara lengkap. Gitu. Jadi dari tahap penggalian sampai nanti tahap monitoringnya, sehingga ketika dia berobat pindah nakes lain atau seperti apa itu bisa dilihat riwayatnya dia, sehingga bisa memudahkan nantinya pemilihan terapi yang sesuai. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini mungkin dijabarkan lagi, sebenarnya sudah saya jabarkan juga. Ini merupakan suatu implementasi proses pelaksanaan terapi obat yang komprehensif tadi yang melibatkan multidisiplin ilmu. Nah, tadi sama intinya langkahnya nih, patient care proses itu sama. Dari tahap kita mengkoleksi datanya tadi, mereview terapinya, kemudian kita assessment, kita planning, kita rencanakan, kemudian kita implementasikan atau kita intervensi, baru kita lakukan follow up. Intinya sama, selalu seperti itu. Nah, di sini mungkin yang bisa kita lihat hubungan dalam pelaksanaan terapi obat yang komprehensif. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah penilaian kebutuhan terapi obat. Jadi penilaian kebutuhan terapi obat itu termasuk yang di tahapan review. Nah, di sini kita melakukan pengumpulan data. Tadi elemen pertama, pengumpulan data. Nah, di sini kita bisa mengkonfirmasi kondisi medis dari pasien, risiko yang dimiliki pasien, keluhan utama, riwayat penyakit, dan riwayat pengobatan. Selain kita bisa mengumpulkan data, kita di sini juga bisa mengidentifikasi kebutuhan terapi obat pasien. Apakah di tahap penilaian kebutuhan terapi obat secara komprehensif tadi di review itu, kita bisa melihat apakah pasiennya paham atau tidak terkait obat yang dia berikan, gitu. Habis itu bagaimana pengalamannya terkait obat. Di sini maksudnya pengalamannya terkait obat itu adalah setelah dia menggunakan obat itu apa yang dirasakan pasien, apakah dia merasa nyaman atau tidak dengan obat tersebut. Nanti kita jabarkan lagi satu-satu. Nah, kemudian sikapnya terhadap pengobatan itu seperti apa, apakah dia termasuk orang yang patuh atau tidak. Kemudian bagaimana partisipasi terhadap proses pengobatan, apakah dia berperan aktif atau dia hanya pasif. Kemudian bagaimana kemampuannya mengikuti prinsip pengobatan. Ini juga bisa kita review, ini di tahap
penilaian kebutuhan terapi obat. Kemudian identifikasi masalah terkait terapi obat. Kalau tadi yang pertama pengumpulan data, yang kedua itu identifikasi kebutuhannya, kalau yang ketiga ini identifikasi masalah terkait obat. Jadi apakah dari obat yang dia dapatkan itu terdapat masalah atau tidak. Nah, dari mana kita lihat? Kita lihat dulu yang pertama adalah apakah ada masalah terkait indikasinya. Apakah ada masalah terkait efektivitasnya. Kemudian yang ketiga, apakah ada masalah terkait keamanan terapinya. Dan yang keempat adalah bagaimana masalah terhadap kepatuhan pengobatannya. Itu yang bisa kita nilai. Jadi dari tahapan review elemen pertama tadi mereview, itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Dari kita mengumpulkan data pasien, sampai kita menilai kebutuhan pasien, dan juga kita bisa menilai bagaimana terkait permasalahan terkait obat tersebut. Itu kita catat di dalam PMR, Patient Medication Record tadi, atau Personal Medication Record dari pasien tersebut. Kemudian setelah kita catat, maka langkah selanjutnya adalah melakukan planning atau perencanaan. Nah, di sini direncana pelayanan individual secara komprehensif. Nah, di sini penyelesaian masalah terkait obat itu bisa kita rencanakan pada beberapa level, dari level pasien, kemudian pada level ini penyelesaian masalahnya daripada level pasien penulis, dan pada sistem nakes lainnya. Kemudian pada level pasien itu biasanya berupa edukasi, pada penulis resep itu berupa kolaborasi, dan pada sistem pelayanan kesehatan, misalnya kita di puskesmas, kita ke pelayanan kesehatan yang ke rumah sakit itu biasanya bersifat rujukan. Nah, kemudian di rencana pelayanan individual ini juga sebelum kita lakukan intervensi, sebelum kita lakukan implementasi tadi, betul-betul harus kita rencanakan. Yang pertama dari penyelesaian masalah terkait terapinya. Yang kedua, menentukan target terapi obat yang akan dicapai secara kolaborasi. Yang ketiga, mencegah masalah terapi obat yang baru itu datang. Jadi di rencana itu harus secara matang. Tidak hanya kita merencanakan penyelesaian masalah, tetapi kita sampai menentukan target terapinya dan mencegah masalah baru yang akan terjadi. Kemudian setelah kita rencanakan, baru kita implementasikan atau kita intervensi tadi. Nah, setelah dilakukan intervensi itu juga sama, intervensi nanti kita bisa lakukan pada beberapa segmen, baik pada level pasien, penulis, ataupun pada pelayanan kesehatan. Nah, untuk tahap berikutnya itu adalah follow up berupa monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Di sini monitoring dan evaluasi itu terkait efektivitas, kemudian terkait keamanan obat, kemudian terkait sikap atau penggunaan obat kepatuhannya, dan juga kita bisa melakukan home care farmasi atau home pharmacy care. Pada tahap monitoring dan evaluasi, secara garis besar sama saja pembahasannya dengan 5 elemen tadi. Jadi dijabarkan lagi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke yang pertama. Jadi setelah saya rangkumkan sedikit tadi, ini mungkin akan secara lebih detail lagi akan saya bahas ya. Yang pertama terkait medication therapy review. Jadi kita melakukan review terhadap terapi yang didapatkan pasien. MTR ini, nah ini MTR ya. Ini biasa kita singkat MTR. Ini merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi spesifik pasien dari menilai terapi obat. Nah, jadi MTR itu sendiri adalah proses yang sistematis, secara sistematis tadi untuk mengumpulkan informasi spesifik pasien. Kemudian jadi yang pertama tadi sama seperti tabel sebelumnya, jadi kita mengumpulkan informasi terkait data pasien, kemudian kita menilai terapi obatnya tadi, menilai kebutuhan pasien. Tujuannya juga yang ketiga tadi untuk mengidentifikasi apakah ada DRP atau tidak permasalahan terkait obat tadi. Sama seperti di tabel tadi ada 3 macam. Nah, sehingga nanti kita bisa mengembangkan daftar prioritas masalah, mana masalah utama, mana masalah pendamping itu. Dan kita bisa membuat rencana untuk mengatasinya. Ini tujuannya. Jadi setelah kita review, harapan kita nanti kita catat di PMR tadi, kemudian bisa kita rencanakan maunya seperti apa untuk mengatasi masalah yang ada gitu. Tujuan MTR ini sendiri yang pertama adalah memahami pasien dan pengalaman pasien terhadap terapi obat dengan baik, sehingga nanti pasien bisa melakukan keputusan, memberikan keputusan yang rasional. Nah, kemudian memastikan juga setiap obat yang diberikan itu udah sesuai dengan kondisi pasien, efektif gitu, untuk mencapai target yang diberikan, aman gitu juga. Jadi sesuai untuk pasien itu perlu kita
pastikan juga itulah tujuannya review terapi yang dia dapatkan. Yang ketiga tadi mengidentifikasi adanya masalah terapi obat. Jadi secara garis besar di MTR itu ada 3, penggalian data, penggalian kebutuhannya, kemudian penggalian apakah ada masalah terkait obat. Tuh. Kemudian ini beberapa hal yang bisa kita lakukan di penggalian informasi. Yang pertama adalah kita bisa melihat bagaimana pemahaman penggunaan obat oleh pasien. Jadi meliputi indikasi, meliputi efektivitas, keamanan, dan kepatuhan. Di indikasi di sini, indikasi itu kegunaan obatnya, maka di sini adalah pemahaman pasien terhadap obat yang dia gunakan. Bagaimana karakteristik obat tersebut, apa tujuan pengobatannya itu minimal pasien harus tahu terkait hal tersebut. Jadi betul-betul kita berikan pemahaman terhadap penggunaan obat. Jadi kita gali informasi apakah dia paham atau tidak terhadap indikasi obat yang dia minum, itu yang pertama. Kedua, terkait efektivitas. Ini juga kita harus tahu harapan pasien apa terkait obat yang dia dapatkan. Aturan dosisnya seperti apa, waktu penggunaannya, lama atau interval penggunaan, hasil terapinya. Jadi harapan dia terkait obat yang dia minum itu apa, itu dia harus tahu. Termasuk dosisnya seperti apa, kapan dia minum, berapa lama dia minum, itu sangat penting. Kemudian tahap yang ketiga, keamanan. Maka ini adalah terkait perhatian. Apakah pasien itu mengetahui efek samping obat yang dia minum? Terus kalau obatnya digunakan bersama obat lain atau bersama makanan itu seperti apa? Terus penyimpanannya seperti apa? Nah, kepatuhan atau perilaku. Kepatuhan, terkait kepatuhan di sini atau perilaku. Nah, di sini nih dia harus tahu berapa jumlah obat yang dia gunakan, kapan dia akan berkunjung yang berikutnya, itu perlu digali. Jadi penggalian informasi, review informasi tadi yang terkait pemahaman itu meliputi 4 aspek secara garis besar. Indikasi, efektivitas, keamanan, dan kepatuhan. Nah, kemudian untuk pengalaman penggunaan obat sendiri, kalau tadi pengetahuannya yang kita gali, kalau sekarang pengalaman penggunaan obat yang kita gali. Sama juga meliputi 4 aspek, indikasi, efektivitas, keamanan, dan kepatuhan. Di indikasi itu yang bisa kita review, tanyakan ke pasien itu bagaimana terkait pemahaman dia, terkait pengalaman dia terhadap indikasi obat tersebut. Misal di indikasi, pasien merasa terapi obatnya tidak diperlukan sesungguhnya, misalnya dia bilang, saya itu rasa tuh saya nggak perlu dapat obat ini kok dikasih gitu. Atau pasien merasa memerlukan obat lain, tapi tidak dikasih, misalnya seharusnya saya butuh antibiotik tapi kok nggak dikasih. Nah, jadi kita catatlah apa pengalaman penggunaan obat dari pasien tersebut. Kemudian di efektivitas, di sini pasien apakah dia merasa terapi obatnya itu tidak efektif atau memerlukan terapi obat lain, atau misalnya pasiennya merasa dosis obatnya terlalu tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian terkait keamanan. Keamanan di sini pasien misalnya pernah mengalami atau mengkhawatirkan reaksi obat yang tidak diinginkan, itu di domainnya. Atau pasien merasa dosisnya terlalu rendah, harusnya ini masih ditingkatkan gitu. Jadi ini terkait keamanan obat. Kemudian pengalaman lainnya terkait kepatuhan. Di sini ada faktor budaya, agama, atau etika yang berpengaruh terhadap kesediaan pasien untuk menggunakan obat. Kan biasanya beda-beda. Ada yang pengaruh budaya itu apalagi sangat kental, tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu. Kemudian ada perilaku pasien dalam penggunaan obat. Tuh, ini domainnya apakah pasiennya patuh atau tidak dalam mengkonsumsi obatnya. Jadi ini beberapa hal juga yang bisa kalian lakukan review terkait pengalaman penggunaan obat oleh pasien. Kemudian ini ada rekonsiliasi penggunaan obat. Jadi di sini yang bisa kita tanyakan ke pasien adalah bagaimana pengalaman pasien terhadap terapi obat tersebut. Kemudian ada poin juga kebutuhan pasien terkait terapi obat yang dikonfirmasi tadi. Baru nanti ada proses pengambilan keputusan bersama apoteker dan dokter. Contoh di sini di rekonsiliasi penggunaan obat nanti ditanyakan. Jadi pengalaman pasien terhadap terapi obat misalnya, apakah misalnya kondisi saya serius, misalnya pasiennya bertanya, maka ini sangat memerlukan pemahaman pada tahap indikasi. Itu ya, jadi ada indikasi, ada efektivitas, sama lagi ada indikasi, efektivitas, keamanan, dan kepatuhan. Jadi pengalaman pasien terhadap obat tersebut, contoh yang pertama tadi, apakah kondisi saya serius? Mengapa misalnya saya butuh obat tersebut? Nah, itu misalnya ketika pasien bertanya itu sangat berkaitan dengan indikasi atau pemahamannya terhadap
penyakit yang sedang dia jalani atau obat yang dia dapatkan. Nah, ini perlu diperlukan terapi obat tambahan atau mengurangi obat yang tidak perlu. Ini kita harus mengambil keputusan bersama-sama dengan disiplin ilmu yang lainnya. Seperti itu. Kemudian rekonsiliasi pada tahapan efektivitas. Di sini kan terkait dengan harapan di efektivitas. Jadi misal apa yang saya inginkan untuk kondisi saya itu dia harus tahu. Bagaimana misalnya saya tahu obatnya itu efektif. Nah, maka nanti perlu proses pengambilan keputusan juga bersama apoteker dan dokter. Kemudian nanti ada juga di tahap kepedulian, keamanan. Jadi misalnya dia nanya bagaimana sih keamanan obat ini terhadap tubuh saya. Nah, maka harus betul-betul juga dipikirkan apakah memang obat tersebut memiliki reaksi yang tidak diinginkan. Maka memang betul-betul perlu keputusan bersama antara apoteker dengan dokter. Kemudian terakhir terkait kepatuhan. Di sini akan bertanya apa yang akan terjadi jika misalnya dia tidak menghabiskan semua obat ini. Nah, maka harusnya itu kan pasien pada akhirnya sebaiknya patuh. Maka nanti akan kita sampaikan bagaimana sih yang benar itu seperti apa. Itu di rekonsiliasi penggunaan obat. Oke, next lagi. Ini kalau misalkan terjadi ketidaksesuaian dalam penilaian komprehensif terapi obat pasien. Jadi misalnya yang pertama kendala bahasa, identifikasinya berarti pemahamannya tidak tepat, maka tindakannya memerlukan alat bantu untuk bisa meningkatkan pemahaman. Itu. Jadi ketika ada masalah maka kita identifikasi, maka ada aksi atau tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Secara garis besar seperti itu. Nanti ini bisa dibaca. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini beberapa jenis MTR, Medication Therapy Review. Ada tipe 1 pada review presepan jika dia menggunakan resep. Jika dia tidak menggunakan resep, itu juga review terapi yang dia dapatkan. Kemudian tipe 2 ini melihat kepatuhan dari pasien tersebut. Kemudian tipe 3 ini kita mereview dari terapi yang dia dapatkan. Oke, kita lanjut. Yang pertama dari review resepnya. Resepan tadi ini bisa kita lihat dengan pasien yang sama, hanya pasiennya sebenarnya sama, tapi yang membedakan adalah tanggal pengambilannya. Ini tanggal 1, ini tanggal 11. Di tanggal 1 itu dia mendapatkan obat Vorbetes, Amadiap, Bisoprolol, sama Ascardia. Di tanggal 11 pun dia juga mendapatkan yang sama, tetapi mendapatkan tambahan Captopril dengan Magalat. Gitu. Sehingga kalau kita lihat dari dua resep ini, maka sangat kita perlukan melakukan asesmen dari resep tersebut. Apakah resep tersebut bisa kita layani atau tidak. Nah, untuk tahap resep sendiri itu dibagi menjadi 3 screening. Jadi ada screening administratif untuk melihat apakah resep ini legal atau tidak, apakah resep ini bisa dilayani atau tidak. Kemudian masuk yang kedua, screening farmaseutik terkait dengan ketersediaan, kekuatan sediaannya. Kemudian yang ketiga adalah masuk ke tahap screening klinis. Ini untuk melihat apakah terjadi interaksi, apakah akan terjadi resiko efek samping yang potensial gitu. Apakah dosis sesuai. Nah, ini di tahap assessment atau penilaian resep tadi. Tuh, ini MTR tipe 1. Kemudian kita lanjutkan lagi di MTR tipe 2. Di sini menggali bagaimana pasien menggunakan obatnya tadi, bagaimana kepatuhan pasiennya juga, bagaimana dia cara menggunakan obatnya. Contoh tadi ketika dia dapat banyak obat itu, pasien minum semua obatnya sebelum makan karena dia sering lupa. Jadi dia harus minum itu sebelum makan aja biar nggak lupa gitu. Kemudian dia juga pengen misalnya gula darahnya cepat turun. Jadi karena khawatir lupa dia minum aja banyak-banyak sebelum makan. Padahal kan seperti ini keliru ya. Nah, jadi di tahap tipe 2 ini kita menggali informasi dari pasien bagaimana terkait penggunaan obatnya, bagaimana kepatuhannya dia. Kemudian yang ketiga, ini identifikasi masalah terapi obat. Identifikasi masalah terapi obat ini juga sama dari tahap indikasi, efektivitas atau harapan tadi, dari tahap keamanan dan juga pada tahap kepatuhan. Untuk indikasi sendiri di sini kita lihat apakah memang obat tersebut diperlukan atau ternyata obat tersebut tidak diperlukan. Di tahap keamanan, ini ada reaksi obat yang diinginkan, yang tidak dikehendaki, maksudnya efek samping tadi. Ada juga terkait dosis. Kemudian di efektivitas, ada terapi obat yang tidak efektif, atau diperlukan terapi obat yang lainnya, atau dosis yang terlalu rendah sehingga dia tidak efektif. Kemudian di
terhadap kepatuhan itu ada permasalahan terkait ketidakpatuhan. Nah, ini merupakan identifikasi masalah terapi obat pada tahap yang ketiga. Gitu. Jadi di sini nanti kalau tahap yang pertama tadi masih screening resep ya, review resep baik dari segi administratif dan farmaseutis gitu, kesesuaiannya nanti yang di screening klinisnya itu sama di sini, identifikasi masalah terapi obat di poin yang ketiganya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua tadi yang satu sudah selesai terkait reviewnya, yang kedua adalah bagaimana PMR, personal medication record, atau bagaimana patient medication record. Apa sih PMR itu? Nah, PMR itu merupakan catatan komprehensif mengenai pengobatan pasien. Jadi catatan yang komprehensif terkait pengobatan pasien. Terserah itu baik dia pencatatan yang apa istilahnya resep. Apa yang perlu dicatat? Jadi PMR itu minimal dia berisi informasi terkait data diri pasien, namanya, umur, nomor telepon, informasi kontak emergensinya, nama apoteker, riwayat alergi jika ada, kemudian permasalahan pengobatan, kemudian pertanyaan potensial dari pasien untuk menanyakan tentang penyakit pasien itu juga bisa dimasukkan. Kemudian data terakhir terupdate, sangat perlu ya data terakhir terupdate itu sehingga bisa kita menentukan atau memonitoring, memfollow up terapi yang didapatkan pasien. Kemudian data terakhir review dari apoteker, kemudian tanda tangan pasien. Nah, ini sangat penting di dalam kita melakukan mencatat PMR gitu. Selain tanda tangan pasien, jangan lupa juga tanda tangan penyedia pelayanan kesehatan tersebut. Nah, ini jadi PMR itu minimal paling tidak berisi hal seperti ini. Oke, lanjut lagi. Ini contoh PMR. Oke. Nah, ini contoh PMR. Jadi misal di sini namanya ya, jadi ada identitas dari pasiennya, kemudian bagaimana kondisi pasien, bagaimana riwayat pengobatannya, riwayat alerginya, riwayat pemeriksaan laboratoriumnya, riwayat alergi, riwayat pengobatan, riwayat kopi resepnya, apakah dia punya riwayat konseling. Nah, ini beberapa hal yang bisa dimasukkan di dalam PMR ini untuk menunjang keberhasilan terapi pasien. Tuh. Oke, lanjut lagi. Ini ketiga di tahap pelaksanaannya, Medication Related Action Plan atau planning atau MRAP atau MAP. Nah, di mana ini merupakan dokumen pasien sentris yang berisi daftar tindakan yang harus digunakan. Jadi kan susunan planning tadi atau rencana tindakan yang harus digunakan dalam melacak kemajuan terapi pasien. Medication Related Action Planning ini atau rencana pasien ini itu bisa digunakan oleh pasien sebagai pedoman untuk memantau kemajuan kesehatan pasien itu sendiri. Nah, informasi yang diperoleh pasien dalam MAP itu memuat minimal ada nama pasien, nama dokter, nomor telepon, nama apotekernya, tanggal dibuatnya MAP tadi, kemudian langkah yang dapat dilakukan pasien itu apa aja, itu ditulis, direncanakan tahap-tahapan yang mau dilakukan. Kemudian ada catatan untuk pasien atau tidak, jika ada ditulis. Kemudian yang ketujuh adalah informasi perjanjian untuk pemantauan dengan apoteker bila memungkinkan. Jadi ini untuk memonitoring nanti kapan dia akan ketemu lagi dengan apoteker yang bersangkutan. Kemudian ini contoh rencana asuhan kefarmasian. Jadi tadi penetapan rencananya yang pertama ini indikasi gambarannya secara umum, kemudian target terapinya seperti apa, masalah harus diselesaikan itu seperti apa, kemudian alternatif penyelesaian masalahnya seperti apa. Ini rencana ya, baru rencana. Nah, kalau sudah selesai kita rencanakan, baru kita implementasikan. Tuh. Dan jangan lupa juga di tahap perencanaan itu kita harus melakukan perencanaan konseling juga. Nah, secara umum konseling itu ada dua jenis, ada yang tradisional konseling, ada motivational interviewing. Di sini apa bedanya? Kalau konseling tradisional secara umum tuh kita aja yang ngomong, kita aja yang memberi informasi seakan-akan kita tuh yang paling benar. Sedangkan kalau di motivational interviewing ini, di mana di sini perannya nakes itu sebagai memotivasi, sehingga di sini memang betul-betul perlu targetnya atau pasien itu sama-sama aktif gitu. Jadi di sini nakes itu hanya sebagai motivator saja. Tuh. Kemudian tadi setelah kita rencanakan, sudah kita
langkah apa saja, maka tahap keempat adalah melakukan intervensi atau rujukan tadi ini atau merupakan implementasi. Nah, intervensi atau rujukan ini tadi ini harus dilakukan berdasarkan pertimbangan asuhan kefarmasian tadi dari tahap review sampai dia tahap direncanakan. Kemudian intervensi itu tadi sudah disampaikan juga di awal, ada pada level sediaan obat, level pasien, dan level pelayanan kesehatan. Pada level sediaan obat sendiri di sini terkait dengan penggantian obat dengan persetujuan dokter atau pasien. Jadi di sini yang berkaitan dengan obat. Yang kedua, perubahan dosis obat dengan persetujuan dokter dan pasien. Yang ketiga, perubahan bentuk sediaan. Yang keempat, perubahan instruksi pemakaian. Yang kelima, penghentian obat. Yang keenam, kapan memulai terapi dengan obat yang baru. Kemudian di intervensi atau pada level pasien di sini ada beberapa poin. Yang pertama ini penjelasan terkait alasan pasien harus menggunakan obat tersebut, jadi terkait pada tahap indikasi kenapa dia perlu menggunakan obat tersebut. Yang kedua, instruksi khusus tentang cara penggunaannya. Jadi yang pertama tadi alasan dia menggunakan yang perlu disampaikan. Yang kedua itu tentang cara penggunaan obat yang memang kadang ada instruksi khusus pada obat-obat tertentu. Kemudian yang ketiga ini untuk menilai efektivitas, jadi menjelaskan bagaimana pasien tuh tahu kalau obatnya itu bisa bekerja dengan baik, itu sangat penting. Jadi di sini tahap penjelasannya sangat penting. Kemudian selain itu pada level pasien itu juga kita harus menjelaskan terkait efek samping atau keamanannya. Gitu. Kalau tadi kita sudah menjelaskan terkait kapan sih dia dikatakan baik, dikatakan efektif. Nah, kita juga harus menjelaskan kapan obat tersebut bisa menimbulkan efek samping. Nah, jika ada efek samping, maka solusi apa yang kita tawarkan? Misal ketika pasiennya meminum obat flu, maka pasien akan mengantuk, maka solusi apa yang bisa ditawarkan? Misal kita tawarkan setelah menggunakan obat ini, usahakan jangan melakukan pekerjaan atau aktivitas yang berat atau yang membahayakan. Nah, seperti itu. Kemudian di tahap yang kelima, setelah kita jelaskan tadi keamanannya, itu juga kita perlu untuk menjelaskan tentang hal apa harus dilakukan oleh pasien. Jika ada misalnya dosis yang kelewat, itu dia minumnya harus seperti apa. Kemudian jika dia menggunakan dosis tambahan, itu kepatuhannya harus seperti apa. Itu juga perlu dijelaskan kepada pasien. Kemudian yang keenam, memberitahukan kepada pasien kapan dan bagaimana apoteker akan menindaklanjuti atau mengevaluasi efektivitas dan keamanan obat tersebut. Jadi ini terkait dengan monitoringnya. Kemudian yang ketujuh, ini menginformasikan kepada pasien tentang cara untuk menghubungi apoteker jika terapi obatnya belum memberikan hasil yang positif dalam jangka waktu yang sudah didiskusikan. Oke, seperti itu ya intervensi pada tahap lanjutan. Baik, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini terkait intervensi atau rujukan. Nah, tadi kita sudah membahas intervensi pada level pasien, sekarang kita membahas bagaimana intervensi pada level penulis resep. Nah, intervensi pada level penulis resep ini yang pertama adalah bagaimana kita mengkonfirmasi masalah terapi obat tersebut. Kemudian yang kedua, kita meminta persetujuan penulis resep jika memang dibutuhkan. Yang ketiga, intervensi yang memang perlu kita diskusikan dengan dokter. Jadi ini intervensi pada level penulis resep. Berikutnya ada juga intervensi pada level provider penjamin asuransi, di mana di sini kita bisa menyampaikan masalah terapi obat yang berhubungan dengan ketersediaan obat nasional. Tuh, jadi kadang ada obat yang tidak masuk dalam tanggungan jaminan asuransi gitu. Jadi ketika memang itu diperlukan, memang banyak data yang diperlukan, ini bisa menjadi salah satu masukan atau intervensi pada level provider penjamin asuransinya. Seperti itu. Oke, ini contoh lembar intervensi atau rujukan. Jadi ada rencana intervensinya seperti apa, kemudian bagaimana terapi obat, tadi nama obatnya dituliskan, instruksinya, dan catatan perubahannya. Nah, ini apa yang mau kita tuliskan di sini. Nah, jika ada rencana intervensi lain, silahkan dimasukkan. Apakah nanti ada rencana home care atau ada edukasi dan lain-lain. Nah, kemudian nanti pada level penulis resep juga bisa dituliskan mau yang seperti apa. Nah, ada juga nanti pada level sistem pelayanan kesehatan. Nah, seperti ini beberapa intervensi yang bisa kita lakukan. Oke, selanjutnya yang kelima, ini tahap terakhir dari MTM. Jadi ini tahap terakhir dari manajemen terapi obat.
Yang kelima adalah follow up dan dokumentasi. Follow up di sini kita melakukan monitoring dan evaluasi ya terhadap keberhasilan maupun efek yang muncul dari pengobatan kita. Sedangkan dokumentasi itu kita mendokumentasikan apa yang sudah kita kerjakan dari tahap awal penggalian sampai tahap akhir monitoring. Nah, di sini di tahap follow up, di sini yang kita evaluasi adalah apakah ada potensi atau yang kita evaluasi itu potensi yang aktual gitu. Hasil yang aktual, hasil nyatanya gitu. Ini sebagai hasil dari rencana kita tadi. Jadi kan tadi kita sudah merencanakan, kemudian kita intervensi. Nah, bagaimana hasil dari intervensi kita itu yang perlu kita monitoring, yang perlu kita evaluasi. Nah, secara spesifik aktivitas pada langkah ini itu bisa kita bahas gitu, bisa kita bahas meliputi yang pertama ada observasi atau mengukur hasil positif pengalaman pasien terhadap terapi obat, efektivitasnya tadi bagaimana yang dia rasakan, apakah dia semakin baik atau tidak setelah menggunakan obat tersebut dan lain-lain, seperti yang pada tabel tadi di penggalian bagaimana kita menggali informasi pada pasien dari tahap indikasi, harapan gitu, kepatuhan. Nah, kemudian yang kedua ini observasi atau mengukur adanya efek yang tidak dikehendaki. Jadi secara umum itu ada efek terapi. Yang berikutnya itu adalah berupa efek samping obat atau ADR, efek yang tidak diinginkan dari penggunaan obat tersebut. Kemudian yang ketiga itu menetapkan dosis obat aktual yang digunakan oleh pasien yang berkontribusi terhadap hasil yang diamati. Ini berkaitan nanti dengan kepatuhannya. Kemudian membuat keputusan klinis dari kondisi medis pasien atau penyakit yang diterapi dengan obat. Jadi dari hasil tadi, jadi kita observasi dulu efek terapi, efek sampingnya. Kemudian kita lihat apakah memang kita perlu sesuaikan dosisnya supaya meningkatkan kepatuhan pasiennya. Kemudian kita bisa juga bikin keputusan lain yang berdasarkan hasil dari outcome tadi. Kemudian yang kelima itu menilai kembali untuk menetapkan apakah nanti pasien itu bisa mengalami masalah lagi dengan obat yang dia gunakan atau tidak. Jadi secara umum monitoring dan evaluasi itu memonitoring dan mengevaluasi bagaimana efek samping dan efek terapi dan efek samping. Kemudian jika ada hasil yang memang perlu kita lakukan intervensi berikutnya, kita bisa lakukan intervensi lagi. Oke, kemudian nanti di follow up lagi seperti itu. Jadi terus-terusan. Oke, ini beberapa contoh dokumentasi MTM. Ini dari beberapa sumber yang bisa kita gunakan gitu ya. Jadi dia menggunakan atau membuat aplikasi bagaimana manajemen terapi pengobatan gitu. Jadi di sini ada pengingatnya, bagus sekali ini aplikasinya. Ada monitoringnya, ada obat yang digunakan, ada kontrol tekanan darah, kolesterol, gula darah, dan lain-lain. Itu ini contoh dokumentasi dari medication terapi manajemen atau manajemen terapi obat. Oke. Lanjut lagi. Kemudian ini tadi yang bisa kita simpulkan ya, bagaimana model praktek MTM itu sendiri. Jadi yang paling pertama tadi intinya ada 5 elemen yang kita nilai dari review. Di sini adalah kalau review itu tahapnya interview pasien, kemudian kita review juga medikasinya, kemudian kita urutkan problemnya, kita list mana yang menjadi prioritasnya. Kemudian kita lakukan planning. Setelah kita lakukan planning, baru kita implementasikan atau kita intervensi. Nah, setelah dilakukan intervensi, maka jangan lupa dilakukan follow up. Seperti itu. Oke, ini mungkin sedikit tambahan juga terkait bagaimana kolaborasi dalam penyelesaian masalah terapi obat. Karena kita tahu untuk keberhasilan dari MTM ini tidak bisa kalau hanya dari satu nakes, tetapi harus saling bekerja sama. Itu karena dia merupakan pengobatan atau manajemen terapi pengobatan yang komprehensif, yang melibatkan multidisiplin ilmu tadi. Nah, jadi kolaborasi itu bisa kita lihat pada saat kunjungan atau pada saat sebelum kunjungan, kemudian pada saat kunjungan, dan nanti pada tahap follow up-nya. Kayak pada tahap sebelum kunjungan, di sini kita bisa memberikan penilaian terapi obat secara komprehensif.
di mana di sini pasien sebelum dia kunjungan ke dokter itu bisa bertemu dengan apoteker dulu, kemudian bisa dinilai apakah memang memerlukan tindakan lebih lanjut monitoring oleh dokter. Jika berdasarkan hasil penilaian terapi obat itu ternyata muncul masalah baru dan memang dia perlu dilakukan rujukan, maka nanti pasien akan dirujuk untuk bertemu dokter. Nah, di saat kunjungan ini, di saat dia bertemu dengan dokter, maka di sini akan dilakukan evaluasi terhadap obat yang dia berikan, bagaimana indikasinya, bagaimana efektif atau tidak, keamanannya dan kepatuhannya. Kemudian nanti setelah dievaluasi bisa dilihat untuk update-nya. Nah, apakah nanti ada daftar obat tambahan, apakah nanti akan diidentifikasi lagi ada permasalahan atau tidak. Nah, di tahap update di penentuan ini memerlukan kolaborasi, tidak cukup hanya satu tenaga kesehatan. Jadi sini dokter dengan apoteker itu bisa bersama-sama untuk melakukan analisis atau asesmen pada kasus ini. Nah, kemudian nanti selanjutnya adalah membuat rencana pelayanan dan implementasinya. Setelah kita buat rencana, maka di follow up. Intinya secara garis besar, ketika kita melakukan manajemen terapi obat itu ada 5 tahapan, dari tahap review, dari kemudian tahap PMR, pencatatan pasien medical recordnya, kemudian yang ketiga itu diplanningkan, direncanakan, yang keempat implementasi, dan yang kelima dilakukanlah follow up. Kemudian ini untuk kita melihat bagaimana kebutuhan terkait obat pada pasien sesuai dengan kondisinya. Jadi pada atas ini merupakan problem medik. Problem medik itu permasalahan terkait obat itu bisa muncul teman-teman. Problem medik utama itu karena pemahaman, harapan, perhatian, dan perilakunya bisa muncul dari sini. Ketika ada problem, ketika ada masalah, maka diberikanlah obat, maka diberikanlah terapi di sini. Itu ini panahnya. Nah, di terapi ini di sini yang perlu dipahami adalah ada indikasi, produk obat, regimen dosis, dan hasil terapi. Nanti dilihat dari hasil terapinya ini. Dilihat dari hasil terapinya apakah efektif atau tidak, gitu ya. Kemudian dilihat dari segi keamanannya, apakah aman atau tidak. Kemudian juga jangan lupa pada saat kita menentukan pemilihan obat atau kita mereview obat yang sudah ada, itu sangat mungkin terjadinya DRP. Ada DRP, makanya kesini ini salah. Jadi ada DRP, drug related problem, di mana ini nanti semuanya akan dari problem medik, dan DRP ini nanti akan berpengaruh ke pemilihan terapinya. Nah, DRP di sini pada meliputi beberapa fase. Nah, jadi dari tahap indikasi ini permasalahan terkait obat itu berupa terapi obat. Apakah obatnya itu ada yang obat diperlukan tapi tidak diberikan, atau ada obat yang diberikan sebenarnya dia tidak perlu. Itu. Kemudian di tahap produk ini apakah obat tersebut efektif atau malah muncul reaksi yang tidak diinginkan. Pada tahap regimen dosis di sini ada dosisnya terlalu rendah atau terlalu besar. Kemudian di tahap fase terapi ini juga berkaitan dengan ketidakpatuhan. Intinya dengan adanya problem medik itu kita merencanakan, dengan ada problem medik, kemudian dengan ada DRP, jadi kita merencanakan apa sih nanti intervensi yang akan kita berikan. Tuh. Nah, ini hanya menunjukkan kalau misalnya tadi kita ingin menjalankan MTM jadi dengan 5 elemen tadi, maka memang betul-betul diperlukan asesmen atau penilaian yang komprehensif dengan melibatkan berbagai multidisiplin ilmu seperti itu. Oke, ini. Nah, kemudian untuk alur proses penata laksanaan terapi obat komprehensif intinya sama saja seperti yang sudah-sudah, tapi ini hanya untuk mempertegas lagi. Jadi apoteker nanti akan mendata pasien yang memiliki resiko, pasien dengan resiko. Kemudian nanti apoteker akan mengkontak pasiennya, jadi akan menghubungi pasien untuk melakukan interview. Nah, di sini ketika mendapat persetujuan kita akan menetapkan jadwal, gitu ya. Sebelum kita melakukan interview, jika ada resep itu kita bisa screening resepnya. Nah, di tahap ini kita bisa menggali bagaimana riwayat pengobatan dari pasien tersebut. Jadi ini yang pertama adalah tahap review MTR ya, review terapi yang dia dapatkan. Kemudian setelah kita mendapatkan
informasi, kita mendapatkan data dari hasil review tadi, maka yang kita lakukan adalah jangan lupa mencatatnya dalam PMR. Nah, personal medication record kita catat, kemudian setelah kita gali tadi, maka kita tentukan rencana. Nah, kita tentukan rencana, jadi setelah digali itu ditentukan rencana, jangan lupa dokumentasikan setiap kegiatan. Setelah dilakukan rencana, maka kita melakukan edukasi, jadi kita bisa melakukan edukasi dan pemberdayaan pasien, dan jangan lupa juga ketika kita memang memerlukan kolaborasi, silahkan melakukan kolaborasi. Jadi setelah direncanakan itu ada tahap berikutnya adalah intervensi. Nah, ini bisa kita lihat perlunya di level mana. Kalau dengan level dokter berarti kita bisa berkolaborasi dengan dokter. Kemudian setelah diintervensi jangan lupa dilakukan follow up. Nah, seperti itu. Oke, ini contoh drug monitoring, buku monitoring ya. Jadi ini beberapa contohnya. Tapi tadi kalau memang mau yang lebih lengkap kita bisa menggunakan seperti PMR. Itu akan jauh lebih lengkap yang digunakannya. Ini juga sudah bagus, tetapi kalau bisa lebih lengkap kita tulis yang lebih lengkap lagi. Di mana tahap ini dia mulai dari tahap asesmen, penilaian di tahap review dan PMR tadi. Kemudian setelah direview dilakukan perencanaan, setelah dilakukan perencanaan itu dilakukan intervensi. Setelah intervensi baru dilakukan follow up dan evaluasi. Tuh. Oke, selesai sudah pertemuan kita, semoga bermanfaat. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.